Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses penulisan pesan bisnis atau perencanaan bersama saya Steviana Devi Cevatiara NIM 2019-12-233 kelas paralel. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Dalam hal penyusunan pesan bisnis dibutuhkan suatu kreativitas agar menarik perhatian, mudah dibaca dan mudah dipahami. Agar pesan-pesan bisnis dapat menjadi komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Pada umumnya, proses penyusunan pesan bisnis terdiri dari 3, yaitu plan atau perencanaan pesan, yang kedua, organize atau perorganisasian pesan, dan yang ketiga, revision atau revisi pesan. Berikut akan kita bahas tentang tahap-tahap dalam pemrosesan pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan pesan. Perencanaan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. Pada fase perencanaan perlu memperhatikan beberapa hal penting mendasar dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan. Tahap penyusunan bisnis dimulai dengan tahap perencanaan pesan yang meliputi tahap-tahap berikut ini. 1. Penentuan tujuan. Dalam penyampaian pesan bisnis, setiap individu memiliki tujuan yang berbeda. Pesan bisnis sangat berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Mengapa tujuan harus jelas? Karena keputusan untuk meneruskan pesan, menanggapi audiens, memusatkan isi pesan, dan yang terakhir keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Berikut ini tujuan-tujuan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi, yaitu melakukan kolaborasi bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jaringan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Langkah ketiga dalam perencanaan pesan bisnis adalah analisis audiens dengan memperhatikan audiens yang akan dihadapi, menyangkut siapa mereka, bagaimana pemahaman mereka, latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin, minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Untuk menjawab semua itu perlu adanya teknik atau metode dengan menganalisis audiens tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengembangkan profil audiens. 2. Memuaskan kebutuhan informasi audiens. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Langkah-langkah dalam menganalisis audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens dengan cara 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Audiens dalam jumlah besar akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan audiens yang jumlahnya sedikit, begitu pula sebaliknya. 2. Menentukan siapa audiensnya. 3. Mengetahui bagaimana reaksi audiens. 4. Mengetahui pemahaman audiens. 5. Mengetahui bagaimana hubungan antara komunikator dengan audiens. Memuaskan kebutuhan informasi audiens, antara lain, temukan apa yang diinginkan oleh audiens, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan, berikan semua informasi yang diperlukan, pastikan bahwa informasi akurat, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Memuaskan kebutuhan motivasional audiens bisa dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan emosional. Dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menemukan keinginan audiens. Komunikator harus dapat menemukan apa yang ingin diketahui oleh audiens dan segera memberikan informasi yang diminta, tentunya informasi secara keseluruhan dan bersifat akurat. 2. Memilih ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Komunikator memberikan perhatian khusus pada hal-hal yang bersifat menarik bagi audiens agar audiens merasa terpuaskan dengan apa yang telah disampaikan.
Berusaha untuk mengubah pola pikir serta perilaku audiens melalui pendekatan argumentasi yang rasional. Beberapa jenis pesan harus dirancang agar memiliki tujuan memotivasi audiens untuk mengubah perilaku mereka. Penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik. Metode identifikasi terhadap ide pokok. Teknik brainstorming dengan cara mencurahkan pendapat yang memberikan keleluasan pikiran untuk mencapai berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Seleksi saluran dan media. Saluran lisan terbaik apabila 1. Anda menginginkan umpan balik langsung dari penerima. 2. Pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima. 3. Anda tidak memerlukan catatan permanen. 4. Anda dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis. 5. Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Saluran tertulis terbaik apabila 1. Anda tidak memerlukan umpan balik langsung. 2. Pesan terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan seksama. 3. Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan. 4. Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan tersebar secara geografis. 5. Anda ingin meminimalkan distorsi yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan video tentang proses penulisan atau perencanaan pesan bisnis. Saya meminta maaf apabila dalam penyajian video ini ada kesalahan yang tidak berkenan dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa.